Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada 2022. Adapun agenda hari ini atau materi yang kita belajar yaitu aplikasi komputer. Ini kita akan mengolah data tentang SPSS ya. Ini ya. Materinya ini adalah analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini nanti ada dua. Yang pertama deskriptif, yang kedua frekuensi. Deskriptif sudah saya ajarkan minggu yang lalu, sekarang tinggal frekuensi. Tapi artinya kita bahas sedikit ya. Deskriptif ya, menu ini digunakan untuk menghitung statistik deskriptif seperti min, median, modus, standar deviasi, dan lain-lainnya pada satu atau beberapa variabel. Hasil dan analisis ini dapat dijadikan atau disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Ya. Sehingga artinya teknis analisa data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dan masing-masing variabel itu bisa kita lihat atau kita ceritakan variabel-variabelnya. Ya, dilihat dari rata-rata, median, modus, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Menu ini digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi pada suatu atau beberapa variabel. Hasil analis dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, distribusi frekuensi adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas. Jadi ini ada frekuensi ini pengelompokan. Ya, ke dalam kelas interval tertentu dan menghitung jumlah frekuensinya atau banyaknya data yang termasuk dalam setiap kelas atau variabel. Kira-kira itulah yang penting, intinya analisis statistik deskriptif itu kita menceritakan atau menggambarkan suatu variabel itu baik secara deskriptif maupun frekuensi. Nah, selanjutnya kita kalau ada banyak data yang kita gunakan di Excel ya. Ini kita gunakan Excel. Nah, ini kebetulan studi kasusnya adalah nilai Apticom. Kita akan mau memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Caranya seperti ini. Langkah pertama kita akan mengimpor Excel ya. Yang pertama buka aplikasi SPSS. Jika Anda sudah dibuka, pilih file, new data. Oke, kita buat file, new data. Oke. Kemudian ada file open new ya, untuk memasukkannya file open data. Nah, ini datanya ya. Kemudian telusuri file Excelnya di mana yang kita simpan. Oke. Telusuri dulu di mana kita simpan. Kebetulan saya buat dia di desktop. Saya bikin di ini tugas SPSS ya. Baru kita pilih di sini dikatakan ya, cari ya. Setelah memilih file Excel ya, kita cari dulu datanya di mana. Oke, kita cari dulu. Oke, kita pilih tipenya. Oke, ada muncul, baru kita klik, lalu kita pilih open. Oke, kita okekan saja ini semua karena bawaan dari Excelnya. Nah, ini sudah ada datanya ya. Ini data mata kuliah aplikasi komputer ya. Dengan banyak datanya berapa? Ada 25. Masing-masing variabel ini nama variabelnya. Ya. Oke. Sudah sampai ya. Kemudian kita save datanya. Saya bikin di sini aplikasi komputer. Kita simpan lagi. Datanya sudah saya simpan. Nah, selanjutnya setelah ini data kita kita impor ke dalam Excel, kita lihat dulu datanya betul nggak sesuai dengan tipe datanya. Ya, misalnya nama,
jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Kita coba. Nah, ini ada variabelnya ya. Ada nama, kita tambahi, ini belum ini nomor. Oke. Baru nama mahasiswa. Baru agama, angkatan. Nah, nama, jenis kelamin, agama ini berupa bertipe string. Jadi ini ordinalnya ya, kita buat ya, ini string ya. Ini tipe datanya string. Kita rubah dulu ya, data string. Oke, semua bertipe data string kecuali yang ini. Yang ini numerik, skala. Oke. Setelah kita pastikan data variabelnya lengkap, baru kita akan melakukan proses selanjutnya sesuai dengan materi ya. Ini variabel datanya tadi ya, nih nama. Oke, kemudian ini isi datanya. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis ya pada frekuensi, membuat tabel distribusi frekuensi ya. Klik menu bar, analis, deskriptif statistik frekuensi. Minggu lalu sudah yang deskriptifnya. Kemudian setelah lakukan kita pilih. Dan ini kasusnya adalah nilai tugas. Nah, Anda pilih, statistik, akan muncul datanya ini. Oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Akan tampil. Jadi kita tinggal mendeskripsikan data ini berdasarkan analisis statistik dari nilai tugas, variabel nilai tugas. Dalam dataset ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 25 data yang lengkap tanpa hilang. Jadi ya, tidak ada missingnya 0 ya, lengkap datanya. Kemudian rata-rata dari nilai tugas atau variabel tugas adalah 81,36. Ini rata-ratanya min ya. Kemudian dan nilai tengah median 8,0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data cenderung berada di sekitar nilai tersebut. Total dari semua data adalah 2034 ya, totalnya. Oke, mencerminkan jumlah total dari seluruh observasi ya. Kemudian persentil mengungkapkan bahwa 25% dari data di bawah 74, nilainya 74. Kemudian 50% di bawah 82. Kemudian 75% ke atas 89,50. Oleh karena itu mayoritas data di antara P25 yang ini persentil 25 dan P75 persentil 75 ya, di antara ini. Ringkasan ini memberikan gambaran distribusi dan statistik dasar dari variabel nilai tugas dalam dataset tersebut. Oke. Nah, ini ketika kita sudah panggil tadi, datanya hasilnya seperti ini, maka kita deskripsikan bahwasanya ya nilainya 25 data ya, rentangnya 65 sampai dengan 95, nilai 76 yang paling sering muncul. Terjadi 2 kali yang berkontribusi sebanyak 8%. Oke. Ini ya. Nilai datanya banyak dua kali muncul. Ya, persentase 8%. Sementara itu setiap nilai lain muncul sekali dalam satu set ya, satu kali semua. Ya. Ya. Frekuensi dalam penilaian tugas dapat digunakan pemahaman lebih dalam mengenai karakteristik data dan konteks analisis yang akan dilakukan. Nah, setelah itu kita akan mengambil atau menampilkan grafik. Ini contohnya nanti saya demokan grafik jenis kelamin ya. Hasilnya akan seperti ini. Ada grafik bar dan ada grafik P. Kemudian kita akan memunculkan total nilai. Nah, kita akan buat histogramnya. Ya, Anda pilih variabel total nilai, chart, ya, pilih histogram, maka akan muncul seperti ini.
Nah, dengan adanya bantuan SPSS ini kita akan lebih gampang menganalisa statistik dengan baik secara deskriptif maupun secara frekuensi, sehingga memberikan kemudahan kita mendeskripsikan atau menggambarkan hasil dari data yang kita olah. Nah, selanjutnya kita praktekkan dulu. Ya, saya praktekkan tadi. Nah, kita akan membuat frekuensi. Nah, tadi saya akan mempraktekkan jenis nilai tugas dulu ya, nilai tugas akan saya praktekkan. Ini akan pindahkan ke sini. Kita klik ini tombol variabel nilai tugas, kita pindahkan. Maka muncul statistiknya. Kita akan buat. Oke, tinggal dipilih saja tergantung kebutuhan. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini frekuensinya. Nah, ini dia banyaknya tabelnya 76 dan 85. Selebihnya satu ya. Nilai 65 satu kali, 67 satu kali, 68 satu kali, 76 dua kali, lainnya 111 baru 85 dua kali, selainnya 11. Jadi total dari banyaknya data ada 25. Nah, itu dia frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa, menampilkan grafiknya. Kita ambil grafik statistik dulu, chart. Oke, kita ganti yang bar dulu ya, garis. Oke, kita tunggu hasilnya. Anjay. Kan kelihatan ya, aku baca grafik. Oh, 76 dua kali muncul atau dua kali dengan nilai 76, baru 85 dua kali. Nah, frekuensi itu adalah sering munculnya data ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah jabarkan itu, kita mau berubah misalnya carnya dalam bentuk pi, boleh. Mau pakai frekuensi persentase, coba kita persentasenya berapa. Nilainya berdasarkan warnanya, nilai berdasarkan warnanya sekian. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba mendemonstrasikan jenis kelamin. Oke, kita buat statistiknya dulu. Oke, nah ini dia jenis kelamin. Nah, baru kita akan buat grafiknya. Oke, baru kita akan buat lagi, coba ya, kita coba menggunakan histogram. Nah, jenis kelamin is a string, so a histogram cannot be produksi. Artinya dia tidak bisa menampilkan histogram ini, nggak bisa bertipe data string, dia harus angka, ya, harus angka. Oke, coba lagi dengan contoh yang lain. Saya akan coba jenis kelamin ya. Saya coba buat statistik dulu ya, berdasarkan agama. Saya pindahkan kayak sebuah statistik lagi, kayak oke, continue. Oke. Nah, data sudah ini variabel agama ya. Bunda ada 4, 16% ya. Hindu 5%, 20%, Islam 8%, 32%, Nasrani atau Kristen 8%, 32%. Jadi total data ini sebanyak 25.
Berapa banyak munculnya ini frekuensinya. Buddha ada 4, Hindu ada 5, Islam ada 8, Nasrani atau Kristen ada 8. Jadi kalau ditotalkan persentasenya ini menjadi 100%. Nah, kita akan buat dia dalam bentuk grafik. Coba. Oke, ini dalam bentuk grafiknya ya. Coba kita buat lagi. Set. Histogram bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, karena dia apa? String. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya ke data selanjutnya. Kita coba lagi. Angkatan ya. Statistik dulu. Oh, ini histogram langsung ya. Saya lupa dulu ya. Oke. Ini datanya ya, angkatannya ya. Angkatan 2015 sebanyak 3 orang, 12%. Nah, 2016 4 orang, 16%. 2017, 2018, 2019 ini sama. Dan yang paling terkecil adalah 2021, 4%. Sehingga ditotalkan menjadi 25. Inilah yang bisa Anda deskriptifkan ketika Anda membuat laporan penelitian, artikel ilmiah. Nah, ini grafiknya. Kan kita lihat. Dalam bentuk persen ya. Ada 20% ya. Nih. Kalau kita rubah tadi dalam bentuk frekuensi gimana? Sama, tinggal Anda pilih aja. Statistik, chart. Rubah ini. Oke. Ini dia. Frekuensi ya. Tadi adalah berdasarkan persen, ini berdasarkan frekuensi. Nah, selanjutnya ini ya, angkatan sudah kita lakukan. Nah, bisa kita buat total nilainya. Mau kita buat apa? Misalnya statistiknya. Mau ada tambah ini boleh ya, ditambahi juga boleh. Tergantung kebutuhan. Continue. Oke. Ada. Bertambah kan? Tadi kan sedikit ya, ini udah bertambah. Oke, itu kira-kira dari materi tentang pengguna aplikasi SPSS dalam materi analisis deskriptif ya. Ya, analisis deskriptif. Kemudian tentang frekuensi. Atau kita bahasanya banyaknya data sering muncul ya. Berapa banyak data yang muncul, variabel, baru bisa kita analisa atau kita deskripsikan data tersebut. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, nah ini tolong dikerjakan ya datanya ya. Tugas pertama, dataset ini mencakup informasi tabel penjualan sepeda motor di mana merek sebagai variabelnya, warna variabelnya, tipe variabelnya, harga sebagai variabel. Dengan dataset ini dapat dilakukan analisis deskriptif tentang frekuensi penjualan sepeda motor berdasarkan merek, ya, berdasarkan tipe, berdasarkan warna, dan berdasarkan harga. Dan setiap output yang dihasilkan berupa data harus Anda deskriptifkan melalui ya deskripsikan seperti ini contohnya tadi. Ya. Ini Anda deskripsikan ya masing-masing kasus ya. Sampai dengan grafik Anda tampilkan. Ingat yang histogram dia tidak bisa dalam bentuk huruf, harus angka. Itu aja. Nah, ini hasilnya ya. Baru tugas kedua sama. Ini studi kasusnya adalah perusahaan ya.
Yaitu transaksi keuangan perusahaan yang berdasarkan jenis transaksi. Nah, ini dia. Baru yang terakhir, kasusnya adalah variabel data karyawan. Mohon dipraktekkan, dianalisa dan deskripsikan. Dia ada bentuk kata-kata, ya, bar dalam bentuk gambar, baik grafik bar, V maupun histogram. Sampai di sini materi perkuliahan tentang aplikasi komputer ini tentang SPSS ya. Oke, saya tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.